wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para kancil Tanjung Enim Radio. Berbahagia sekali di kesempatan siang hari ini saya Reddy Smash kembali menjumpai Anda dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Seru di siang hari ini. Untuk kesempatan hari Kamis tanggal 2 Desember 2021. Kebersamaan kita selama 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Dan guest star kita, bintang tamu kita adalah sangat spesial. Seorang pendidik, seorang yang menjadi acuan, menjadi panutan, Kepala Sekolah SMA Bukit Asam Tanjung Enim, Ibu Teni Dahyani SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Reddy. Saya sangat yakin dari tadi sudah sumringah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Bu. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih sudah hadir di Ngobras Tanjung Enim Radio. Mudah-mudahan kehadiran Ibu dan juga Bapak yang lain, Ibu yang lain memberikan kecerahan buat Tanjung Enim Radio ya. Amin, amin. Oke para kancil Tanjung Enim Radio, di sesuatu kali ini kita akan lebih jauh ngobrol tentang seputar dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan di SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Ibu Teni sudah mulai kapan di SMA Bukit Asam nih? Sebelumnya saya bertugas awal itu di SMK Bukit Asam. SMK-nya ya? Iya, 2006 saya bertugas di SMK Bukit Asam, terus karena kita di bawah naungan yayasan, saya dimutasi ke SMA Bukit Asam di 2019. 2019, jadi sudah tahun kedua ya? Iya, tahun kedua, dengan rumah kedua. Rumah kedua, ini agak jauh dikit nih. Sebenarnya SMA Bukit Asam sejak kapan sih berdirinya? Sebelumnya dulu SMA Bukit Asam itu bukan SMA Bukit Asam Pak Reddy, tapi SMU PTBA. SMU PTBA ya? Iya, SMU PTBA yang dulu dikelola oleh para pejabat PTBA yang tahun berdirinya itu 17 Juli. 17 Juli ya? 1982. Wah sudah lama sekali ya? Iya. 82 ya? Belum lahir juga saya itu Pak. Saya udah kelas 2 SMA waktu itu. Alhamdulillah ya, berarti. Amin ya. Iya Pak. Dan tentunya banyak sekali perubahan sejak Ibu hadir mewarnai SMA Bukit Asam ya. Fasilitasnya apa saja sih yang ada di SMA Bukit Asam? Sebelumnya juga kami terima kasih melalui Yayasan Bukit Asam, melalui PTBA. Fasilitas yang luar biasa diberikan oleh PT Tambang Bukit Asam sehingga anak-anak di Tanjung Enim bisa bersekolah di SMA Bukit Asam yang sekarang. Banyak Pak Reddy fasilitas yang mendukung. Yang pertama ruang kelas kami. Ruang kelas kami itu khususnya kelas ada 21 ruang. 21 ruang. Ditambah pendukung yang lain itu lab fisika, kimia, biologi, lab bahasa, bahkan kami punya perpustakaan yang merupakan gudang ilmu untuk anak-anak. Iya. Jadi pendukungnya banyak sekali, termasuk juga untuk kegiatan di luar ataupun digunakan untuk kegiatan lain. Kita punya GSG, punya lapangan olahraga yang memang untuk mendukung kegiatan pendidikan anak-anak di Tanjung Enim. Ya? Iya Pak, benar Pak Reddy. Oke, itu perpustakaannya tuh pernah nggak dapat juara minimal setingkat Kabupaten Muara Enim? Kalau perpustakaan atau pernah mengikuti mewakili Muara Enim barangkali? Alhamdulillah sudah pernah. Kita di tahun 2015 itu kita pernah dapat harapan 3 di tingkat nasional. Yang saat itu masih dipimpin oleh Kepala Sekolah Ibu Haja Nurbaiti. Ya. Dan tahun 2020 kemarin kami pun mengikuti lagi. Ya. Siapa tahu kan Pak ya, dapat lagi penghargaan gitu kan. Untuk kabupaten, provinsi kita sudah megang juara 1. Alhamdulillah di tingkat nasional kemarin kita masuk di 8 besar dari se-Indonesia. Dan saat di provinsi kemarin kita langsung disambut oleh saat itu masih PLT Bupatinya Pak
Juarsa. Juarsa ya. Iya, didampingi oleh ketua yayasan juga. Yayasan, Jadi luar biasa Pak untuk perpustakaan. Bahkan kami pun bisa mengundang kawan-kawan di sekitar Tanjung Enim, sekolah-sekolah Tanjung Enim untuk melihat dan belajar mengenali isi dari perpustakaan di SMA Bukit Asam. Dan kami Jadi pun siap paling bantu. tidak di Muara ini sudah bisa jadi percontohan ya. Alhamdulillah Pak. Salah satu kebahagiaan sendiri Prakanca Tanjung Radio untuk Anda yang mengelola suatu sekolah atau berada di satu dunia pendidikan ketika salah satu fasilitasnya berprestasi ya. Iya. Dan pernah nggak nih dari, kita masih bicara prestasi tentang perpustakaan dulu ya. Iya Pak. Dari tempat lain tuh studi banding ke tempat Ibu tuh, dan dari mana saja waktu itu? Kalau sekarang yang studi banding dari ke SMA Bukit Asam, khususnya perpustakaan itu khususnya daerah Kabupaten Muara Enim Pak. Muara Enim ya? Iya. Terakhir kemarin itu dari SMA Negeri 2 Muara Enim yang mereka ingin melihat bagaimana cara pengelolaan perpustakaan, terus tuh tata cara pengelolaan buku-buku, terus tuh kegiatan apa sih yang ada di dalam perpustakaan itu. Dan kami sangat welcome Pak Redi. Kami siap bantu kawan-kawan untuk perpustakaan itu. Nah, untuk menjadi yang terbaiklah saat itu ya, atau prestasi saat ini. Tentunya orang menilai ada nilai plusnya dari segi penataan. Apa sih yang membuat perpustakaan SMA Bukit Asam itu baik dipandang orang lain dan menurut penilaian dari Dewan Juri yang sudah dilaksanakan? Mungkin yang pertama kita dari bentuk sekolahnya Pak ya. Perpustakaan itu kami letakkan di tengah-tengah ruang pembelajaran, jadi anak-anak bisa mobile dekat dengan ruang kelas, bisa untuk meminjam buku, bisa untuk pembelajaran di perpustakaan sendiri. Terus buku-buku koleksi kami pun, buku koleksi kami bukan hanya buku cerita, tapi memang yang mengarah ke pendidikan, pembelajaran. Apalagi kita jenjang SMA ini kan kami perlu buku bagaimana anak-anak untuk belajar SBMPTN. Betul, ya. Bagaimana anak ingin belajar tentang asesmen. Sekarang kan ada asesmen Pak ya. Betul. Jadi buku-buku yang sumber belajar itu yang kami harus sering kami perbaharui terus. Jadi tidak hanya dibaca pada usia sekolah saja, tadi kedepannya juga sudah disiapkan. Iya, benar Pak, iya. Itu yang membuat sekolah salah satu penilaian plus ya buat perpustakaan. Termasuk juga program ya. Yang memang dirancang oleh pihak sekolah dan itu dikolaborasi juga dengan program perpustakaan. Sehingga keluarlah program-program literasi. Mungkin itu Pak yang jadi nilai plus saat kita bisa ikut ke jenjang selanjutnya kemarin. Iya. Kalau selain sekolah mungkin ada institusi lain ya, tapi berkaitan dengan perpustakaan. Boleh nggak kalau mau studi banding ke sana dan syaratnya apa sih? Mungkin mereka pengen tahu. Boleh, dengan sangat senang kami. Dengan sangat senang bisa datang ke perpustakaan SMA Bukit Asam. Bahkan kami tidak ada syarat Pak Redi. Tidak syarat ya? Iya. Yang penting konfirmasi terlebih dahulu. Yang penting konfirmasi terlebih dahulu. Siapa tahu nanti para pengelola tidak ada di tempat. Terus tuh kita ada kegiatan. Tapi kalau untuk yang lain tidak ada. Yang penting konfirmasi dulu. Sehingga kami bisa mempersiapkan. Terus tuh bisa nanti menyampaikan dengan pengelola bahwa kita ada kegiatan studi banding ke perpustakaan gitu. Dan sangat menarik nih, ini baru satu poin yang saya tanyakan tentang perpustakaan, tapi sudah menginspirasi dan saya yakin apa yang Ibu sampaikan menginspirasi sekolah lain ya, mulai dari yang dasar maupun yang golongan atas, bahkan institusi lain ya. Kategori apa saja yang pernah diraih di perpustakaan Ibu ya, sehingga pernah mewakili Muara Enim dan sebagainya, khusus perpustakaan? Sebelum kita dapat peraih perpustakaan di tingkat nasional ataupun di provinsi, kami berawal dari bawah dulu Pak. Artinya kami menggerakkan kawan-kawan di sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan serta siswa. Bahkan kita di sekolah itu punya namanya perpustakaan mini Pak. Perpustakaan mini? Iya, kalau misalnya anak-anak nggak mau ke perpustakaan besar, mereka bisa membaca buku-buku di ruang kelas dan prestasi yang kita bawa. Tapi tetap pelayanan dan fasilitas sama? Iya, tetap pelayanan tetap ada. Jadi kita juga punya duta perpustakaan khususnya SMA Bukit Asam ya Pak ya. Jadi selama ini kita pernah mengikuti kegiatan yang memang di bawah perpustakaan itu seperti mendongeng. Kita punya tim pendongeng Pak, guru pendongeng kita. Saya mau belajar. Iya. Dan sering ini juga di
dipakai Dipinta tempat lain, dipinta tempat lain, termasuk dinas kabupaten, dinas perpustakaan mendongeng, terus tuh bercerita, storytelling, kegiatan yang memang berhubungan dengan program literasi di perpustakaan. Iya. Tapi yang prestasi besar kita kita pernah mendapat juara di tingkat nasional, mewakili Sumatera Selatan. Wah, satu kebanggaan sendiri Iya, ya. Pak. Bocoran dikit Bu, gimana sih mengelola sebuah perpustakaan menjadi baik tuh? Bukan yang terbaik tapi paling tidak agak baik gitu. Kalau ingin mengelola perpustakaan itu, kalau baik berarti sempurna niatnya Pak ya. Menuju ke baik. Iya, menuju ke baik. Yang kami lakukan, kita punya struktur ya Pak ya. Struktur organisasi perpustakaan yang dikelola oleh para kepala perpustakaan dengan pengelola perpustakaan. Intinya semangat untuk bekerja sama dan meningkatkan inovasi. Ya. Itulah yang kami tuangkan di dalam yang diterapkan itu. Ya. Iya, diterapkan. Jadi sehingga sampai saat ini tetap bertahan ya. Iya, kalau nggak ada semangat, punya inspirasi dan inovasi nggak akan bisa dapat peraih yang tinggi Pak itu. Itu salah satu moto yang tetap dijalankan ya. Iya Pak. Oke para kanca Tanjung Enim Radio, makin asik obrolan kita di kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.